Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Baharudin dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKA. Nah, pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis saya. Namun sebelum itu, adapun data-data angket yang saya sebarkan sebagai berikut. Nah, untuk sekolahnya saya menyebarkan angket ini di Sekolah SMA Negeri 2 Pindrang, terutama pada kelas 10. Dan adapun jumlah responden yaitu 31 orang, dan untuk jumlah angketnya itu ada 50 nomor. Untuk bidang pribadi 19 nomor, bidang sosial 12 nomor, bidang belajar 14 nomor, dan bidang karir itu 5 nomor. Nah, berdasarkan hasil analisis angket yang saya sebar di SMA Negeri 2 Pindrang, khususnya kelas 10, di mana jumlah respondennya itu adalah 31 responden. Nah, hasil yang saya dapatkan pada angket itu merujuk pada bidang pribadi, yaitu siswa kurang menjaga kebersihan dirinya. Nah, maka dari hasil itulah saya mengangkat topik atau saya memilih topik yaitu dengan tema Ayo Hidup Sehat dan Bersih. Mungkin dari adik-adik semua ini masih banyak yang bingung atau tidak tahu apa itu pola hidup sehat. Nah, apa sih itu pola hidup sehat? Jadi, pola hidup sehat adalah upaya yang dilakukan setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, tidak cukup hanya mengetahuinya, tetapi kita juga harus mempraktekannya. Mengapa pola hidup sehat itu penting? Nah, dengan pola hidup sehat, tubuh kita akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Nah, pada era modern seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Contohnya saja, mereka yang masih di usia muda, yang semangatnya masih besar dan beranggapan bahwa tubuhnya masih kuat dan tidak bisa sakit. Padahal kita semua tahu bahwa penyakit ini bisa menyerang siapa saja, baik muda ataupun tua. Nah, contoh lain yang tidak menghiraukan kesehatannya adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Dan jangankan melakukan gaya hidup sehat, bahkan waktu untuk makan pun sering kali lupa. Nah, untuk itu, agar bisa menjalani pola hidup yang sehat, maka kita harus mempunyai niat yang kuat. Bila memiliki niat yang kuat, maka yang harus dimiliki lagi adalah rasa kemauan yang kuat. Nah, dengan adanya kemauan, maka akan terciptanya rasa kemampuan untuk bisa menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai tahap awal dalam melakukan pola hidup sehat. Nah, yang pertama yaitu berolahraga. Nah, olahraga ini merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan, tetapi juga ada banyak orang yang sering mengabaikannya. Nah, dengan olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, apabila kita sering berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, seperti daya tahan tubuh meningkat, bisa menguatkan tulang-tulang, menurunkan lemak pada tubuh, mengurangi stres, dan juga menambah kebugaran tubuh, dan masih banyak lagi. Kemudian pola hidup sehat yang kedua yaitu menjaga pola makan. Nah, menjaga pola makan juga harus dilakukan untuk memenuhi standar kesehatan. Untuk itu, kita dianjurkan mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita.
Nah, pada umumnya banyak orang yang sering tidak memperhatikan hal ini. Banyak sekali makanan yang bisa membahayakan bagi tubuh kita, seperti makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan junk food, dan juga makanan cepat saji. Nah, sebaiknya kita bisa mengatur pola makan kita seperti waktu-waktu yang baik untuk kita makan dan juga makan yang menyehatkan. Jadi untuk itu kita harus makan yang tidak berlebihan lah. Kita boleh makan yang lain, makan yang manis, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi harus sesuai dengan porsinya atau teratur. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, apabila kita ingin menikmati kesehatan sesungguhnya, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan kita. Nah, lingkungan yang perlu kita jaga adalah air, tanah, udara, iklim, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita hidup di lingkungan yang tidak baik, seperti berkumpul dengan orang yang perokok, lingkungan yang penuh dengan sampah, banyak terkena asap mobil, dan lain-lain. Nah, dengan lingkungan yang tidak baik ini juga akan bisa memicu kesehatan. Maka dari itu kita harus menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kemudian yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Nah, banyak sekali yang mempunyai aktivitas yang banyak terkadang lupa dan tidak menghiraukan waktu istirahat. Nah, bila kita mempunyai pola tidur yang berantakan, seperti tidur yang terlalu larut malam dan harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Nah, padahal apabila kurang istirahat dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi. Nah, sebaiknya apabila istirahat kerja di siang hari, paling tidak kita bisa tidur sejenak selama 20 menit agar pikiran bisa segar kembali. Tetapi kita juga harus bisa menata pola tidur kita yang baik supaya tidur bisa tepat waktu dan juga akan menyehatkan tubuh kita. Nah, sebenarnya pola hidup yang benar tidaklah susah, akan tetapi juga tidak gampang. Karena setiap orang mempunyai kondisi tubuh yang berbeda-beda. Nah, ada yang begadang tiap hari, akan tetapi tidak mempengaruhi kesehatannya. Akan tetapi ada yang begadang hanya 1 hari langsung mengalami demam atau meriang. Nah, hal inilah disebabkan daya tahan seseorang yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup juga harus menciptakan pola hidup yang sehat agar tubuh kita juga ini ikut sehat. Nah, dari pola hidup sehat ini juga akan meningkatkan daya tahan tubuh seseorang sehingga seseorang juga tidak mudah terkena penyakit atau demam lah. Nah, kemudian ada juga nih beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan. Kebiasaan untuk diri sendiri dan juga kebiasaan di dalam rumah. Nah, untuk kebiasaan diri sendiri atau kebersihan perorangan, hal yang bisa kita lakukan yaitu mencuci tangan ketika kita bangun tidur, setelah buang air besar, dan juga sebelum dan sesudah makan. Kemudian teratur mandi atau mandi yang teratur. Jadi mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Nah, sering mandi akan mencegah infeksi kulit, ketombe, jerawat, dan rasa gatal. Nah, orang yang sakit atau termasuk bayi harus dimandikan minimal 2 kali sehari. Kemudian kebiasaan yang ketiga yaitu selalu membiasakan memakai alas kaki. Nah, bila kita tidak memakai alas kaki, kita bisa terserang cacing tambang yang memasuki tubuh melalui telapak kaki. Nah, cacing-cacing inilah yang dapat menyebabkan kekurangan darah. Nah, kemudian kebiasaan yang keempat yaitu sikat gigi. Jadi kita harus rajin menyikat gigi sesudah makan dan juga sebelum tidur. Dan ada baiknya juga kita menghindari makanan yang terlalu manis. Nah, kemudian yaitu kebiasaan
Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di dalam rumah atau kebersihan di dalam rumah. Yang pertama, jangan membiarkan hewan berkeliaran di dalam rumah. Kedua, mandi yang teratur. Kemudian membiasakan memakai alas kaki. Kemudian menyikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Kemudian buang air kecil ataupun besar di tempatnya seperti kamar mandi atau toilet. Kemudian membuang sampah di tempat sampah atau di tempat yang telah disediakan. Kemudian jangan meludah di lantai. Kemudian cucilah spray sarung bantal minimal 1 minggu sekali. Dan jangan lupa menjemur kasur dan bantal. Kemudian bersihkan lantai Anda setiap hari atau bersihkan perabot-perabot yang ada di dalam rumah dan juga membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di dalam rumah maupun yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, dan juga beberapa langkah-langkah yang bisa teman-teman atau adik-adik praktekkan sebagai tahap awal memulai pola hidup yang sehat. Nah, karena hidup sehat itu juga dapat membuat kita terhindar dari penyakit, dan jangan lupa membersihkan diri ataupun di sekitar rumah, karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Terima kasih.